Check this out. Di dalam Dungeon, Han dan Adele masih mampu bertahan. Banyak monster slime berhasil mereka kalahkan, tetapi jumlahnya seperti tidak ada habisnya. Keluhan terdengar dari Adele. Monster semakin mengerikan, dan tempat ini benar-benar terasa seperti neraka. Dengan penuh frustrasi, teriakan keluar. Monster-monster ini tidak pernah berhenti muncul, dan dia bersumpah tidak akan pernah melihat slime lagi seumur hidupnya. Sementara Adele panik, Han justru sedikit terhibur melihat reaksinya. Meskipun sudah terlihat sangat kelelahan, Adele tetap mampu bertahan dengan baik. Satu hal menjadi jelas meskipun keahlian menjinakkannya tidak terlalu bagus. Teknik pedangnya setara dengan seorang profesional. Pertanyaan muncul di benaknya, apakah Adele adalah penyihir tanah yang diramalkan akan menjadi penyihir luar biasa di masa depan? Tetap saja, cukup aneh melihat seseorang sekuat Adele berada di area latihan pemula seperti ini. Penyihir tanah sering disebut sebagai pendekar penyihir, jadi mungkin itu bukan sesuatu yang terlalu aneh. Namun, satu hal yang tidak dapat disangkal, kepribadian Adele cukup mengesankan. Memiliki sedikit sifat pemarah, tetapi tidak pernah merendahkan orang lain. Saat tenggelam dalam pikirannya, Adele menangkap basah Han yang tampaknya mulai bermalas-malasan. Dengan kesal, dia bertanya mengapa Han hanya berdiri diam dan mengangguk-angguk sendiri, sementara dirinya bertarung sendirian. Kesadaran muncul bahwa mereka telah terjebak selama 3 jam tanpa kabar dari luar. Apakah tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa mereka dalam masalah? Mungkin itulah alasan mengapa bantuan belum datang. Jawaban diberikan oleh Adele hanya sekitar 30 menit yang berlalu di luar. Waktu di dalam Dungeon berjalan lebih lambat. Melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk latihan tambahan, semangatnya tidak surut. Namun, pertanyaan lain muncul, jika bantuan sedang dalam perjalanan, maka berapa lama lagi mereka harus bertahan? Tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Dengan jelas menikmati perdebatan mereka, sebuah permintaan tiba-tiba muncul dari Han, membantunya membeli sedikit waktu. Kebingungan melintas di wajah Adele. Pertanyaan terlontar, ingin tahu apa yang sedang direncanakan. Namun, jawaban yang diberikan hanya menyuruhnya menunggu hingga saatnya tiba. Pengingat diberikan agar Adele tetap menjaga slime monster agar tidak mendekat. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan urusannya. Sedikit panik, keluhan keluar. Mengapa harus menangani semua ini sendirian? Apa yang akan dilakukan Han selama dia sibuk mengurus slime? Tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dengan santai, Han mengabaikannya dan langsung melompat ke dalam rencananya. Di tempat lain, Basilisk mulai merasa cemas terhadap Adele. Namun, ketenangan diberikan oleh Han. Keyakinan penuh bahwa semuanya ada dalam kendalinya. Saat berjalan, matanya menangkap sulur bercahaya yang menerangi area sekitar. Sebuah gumaman muncul ini pernah dibaca sebelumnya. Pernah muncul dalam cerita, dan dia tahu bagaimana cara menanganinya. Dalam novel aslinya, Error Dungeon sangat menyoroti perbedaan antara dirinya dan Han Siha. Dulu, bagian ini menjadi tantangan besar. Menghadapi sulur yang merepotkan adalah salah satu hal yang sulit bagi Han Siha. Namun, kali ini perasaan bersemangat justru muncul. Kesempatan ini digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak sulur bercahaya. Sebuah perintah diberikan kepada Basil untuk mencari lebih banyak sulur. Tanpa ragu, Basil segera bergegas mengumpulkan yang tersisa. Sambil menunggu, sebuah keluhan terlontar. Dalam cerita, pembaca sering mengkritiknya karena menggunakan taktik seperti ini. Dicap sebagai pecundang dan penjahat, meskipun dia sendiri merasa tidak layak menerima kebencian sebanyak itu. Sementara itu, Adele masih bertarung melawan slime. Namun, mana yang dimilikinya mulai menipis. Rasa khawatir muncul, mengapa Han begitu lama? Kesal semakin memuncak, hingga akhirnya Han kembali dan berteriak bahwa semuanya sudah selesai. Saat menoleh, kebingungan terlihat di wajah Adele. Apa yang sebenarnya dilakukan? Pandangan tertuju pada sulur bercahaya di tangannya, seolah-olah telah membangun semacam penghalang. Dengan cepat, sebuah isyarat diberikan agar segera masuk. Suara mendesak terdengar, menyarankan agar mereka tetap rendah hati, karena slime mulai bangkit kembali dengan cepat. Namun, Han tetap bersikeras. Tanpa menunda lebih lama, Adele masuk ke dalam penghalang. Sebuah penjelasan diberikan, sebuah dinding pertahanan telah dibangun untuk menahan serangan slime. Dengan kombinasi sihir amplifikasi dan api, regenerasi mereka akan dicegah, membuat mereka musnah secara permanen. Mantra dilemparkan. Sebuah panah hijau besar muncul menggunakan sihir panah. Langkah terakhir tersisa menyalakan api. Tatapan beralih ke Basil. Kini giliran Basil beraksi. Tatapan naga kecil itu bersinar tajam sebelum akhirnya menghembuskan api, membakar panah hijau hingga menyala terang. Tanpa ragu, Han menembakkan panah api melewati penghalang mereka. Reaksi terjadi dengan cepat. Begitu slime monster melihat panah bercahaya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka meledakkan diri dalam ledakan besar. Mata Adele melebar melihat kejadian itu. Sebuah keajaiban baru saja terjadi di depan matanya. Benarkah ini Han yang dikenalnya selama ini? Monster-monster slime benar-benar menghilang dan tidak kembali lagi. Sebuah pertanyaan muncul. Bagaimana bisa Han melakukan hal itu? Sebuah jawaban diberikan dengan santai.
Saat sebelumnya slime dikubur, racun mereka tersebar di tanah. Jika terkena sihir api, maka racun tersebut akan meledak. Sebuah pertanyaan baru muncul dari Adele. Bagaimana caranya memastikan bahwa hujan api tidak menembus penghalang mereka? Namun, sulur bercahaya yang digunakan untuk barikade memiliki kemampuan khusus tidak bisa terbakar oleh api. Dengan semuanya terbakar di sekitar mereka, yang tersisa hanyalah menunggu tim penyelamat datang. Situasi tampak mulai tenang. Kelegaan perlahan muncul dalam diri Han. Namun, sesuatu yang aneh dirasakan oleh Adele. Tidak mungkin seseorang seperti Han benar-benar berusaha menyelamatkannya. Di Akademi Artel, para bangsawan seringkali mengabaikan rakyat biasa. Kecurigaan mulai muncul, mungkinkah Han memiliki agenda tersembunyi? Sementara itu, Han juga merasa aneh. Mengapa Adele menatapnya seperti itu? Pikirannya berputar, menduga bahwa dia akan menerima ucapan terima kasih. Meskipun sering terlihat kesal, hati Adele cukup baik. Benar saja, dengan sedikit enggan, ucapan terima kasih diberikan. Mengakui bahwa dirinya sedikit bersyukur karena Han telah menyelamatkannya. Sebuah senyuman muncul di wajah Han. Namun, segera setelah itu, sebuah permintaan dibuat. Tatapan Adele berubah waspada. Apa yang diminta kali ini? Jika itu sesuatu yang sederhana, maka akan dipertimbangkan. Namun, jika aneh, maka tidak ada minat untuk menuruti. Sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, Han langsung mengajukan permintaan. Jangan katakan apapun kepada siapapun. Dari menjinakkan Hellhound, menangani slime, hingga membangun penghalang. Semuanya harus dirahasiakan. Sebuah firasat buruk muncul dalam benaknya. Sejak awal, sudah ada perasaan bahwa Han menyembunyikan sesuatu. Sikapnya terasa mencurigakan saat mengumpulkan orb slime. Bagian pembersihan Dungeon hampir tidak diperhatikan. Dua profesor yang mengawasi hanya bisa merasa bingung atas kesalahan sistem yang tiba-tiba. Tetapi akhirnya mereka memberikan penghargaan kepada siswa karena berhasil menangani situasi tanpa cedera yang terlalu parah. Beberapa waktu kemudian, Han dipanggil ke kantor dekan untuk menerima hadiah besar. Saat duduk di sana, ekspresi lega terlihat. Sebuah pengakuan terlontar menghargai hadiah memang penting, tetapi bukan itu yang benar-benar diinginkan. Fokus utama adalah menjadi lebih kuat dan membantu Basil meningkatkan levelnya. Dengan dekan yang pergi, Han dan Basil akhirnya memiliki waktu sendiri. Pemeriksaan dilakukan. Sebuah fakta mengejutkan muncul. Basil kini telah berevolusi menjadi naga merah. Bukan hanya itu, kemampuan flamethrower miliknya telah meningkat pesat. Bahkan, dia mendapatkan resistensi terhadap racun setelah insiden di Dungeon. Namun, masih ada satu pertanyaan mengganggu di benak Han, apa yang sedang dilakukan kelompok penyihir hitam? Satu hal yang pasti, Basil berasal dari ruang bawah tanah mereka. Jadi, keterlibatan mereka jelas ada. Dengan senyuman, pujian diberikan kepada Basil, seekor anak naga yang berbakat, dengan potensi pertumbuhan dan sihir yang luar biasa. Apapun yang terjadi, tekad kuat muncul akan melatihnya dengan benar, meskipun itu membutuhkan banyak usaha. Basil menyadari perbedaannya dan langsung ketagihan dengan orb slime. Tanpa henti, terus melahapnya. Statistik melonjak dengan cepat. Han hanya duduk santai, menikmati pemandangan, merasa puas dengan hasilnya. Tiba-tiba, Adele menerobos masuk. Dengan napas terengah-engah, dia mengatakan telah mencari Basil kemana-mana. Akhirnya, berhasil menemukannya di dalam kantor Dean. Sebuah pertanyaan langsung dilemparkan. Apakah dia benar-benar tidak keberatan jika semua kredit atas keberhasilan menangani error slime jatuh ke tangannya? Dengan begitu, Adele akan menjadi jauh lebih terkenal dan memperoleh hadiah yang luar biasa. Sebuah garukan kepala muncul dari Han. Jawaban diberikan dengan santai, tidak peduli. Namun, satu permintaan kecil diajukan, jangan berisik, karena suaranya membuat telinganya sakit. Hidup jauh lebih penting daripada sekadar hadiah atau ketenaran. Selain itu, membersihkan Dungeon dapat menarik perhatian organisasi gelap, yang hanya akan membahayakan dirinya. Terakhir, tidak ada keinginan untuk menjadi terkenal seperti protagonis utama. Adele menanggapi dengan cepat. Jika itu yang diinginkan, lebih baik menyimpan semuanya sendiri, karena dirinya juga tidak mencari ketenaran. Sebuah pertanyaan muncul dalam benak Han. Mengapa tiba-tiba begitu bersimpati? Tanpa basa-basi, permintaan dibuat, jangan merasa kasihan. Mereka bahkan hampir tidak saling mengenal. Adele mendengus kesal. Bagaimana bisa Han tidak tahu siapa dirinya? Sebuah komentar sarkastik terlontar. Kenapa aku harus peduli? Kemudian sebuah pertanyaan dilontarkan, Han menanyakan siapa namanya. Adele memberitahunya bahwa dia adalah Adele Stevia. Seketika, mulut Han terbuka lebar. Kesadaran menghantamnya seperti petir. Sosok di hadapannya bukan orang sembarangan. Seorang penyihir luar biasa dari latar belakang biasa. Selalu berada di 3 besar akademi. Namun, lebih dari itu. Dalam cerita aslinya, Adele adalah orang yang menguburnya hidup-hidup. Kini, sosok itu berdiri tepat di hadapannya, menanyakan apakah dia mengenalnya. Pikiran Han langsung kacau. Sebuah jackpot kesialan baru saja diperoleh. Pertemuan ini adalah mimpi buruk. Sebuah gumaman muncul, menyatakan bahwa suasana buruk ini benar-benar mengganggunya.
Ekspresi panik tertangkap oleh Adele. Lalu Adele bertanya apakah Han pernah bercermin? Tanpa menunggu jawaban, dia menyeretnya ke depan cermin. Sebuah tawa terdengar. Tidak percaya seseorang sepertimu muncul di kantor Din hanya untuk mengambil hadiah. Sebuah kejutan terjadi. Untuk pertama kalinya sejak dibangkitkan dalam tubuh Han, refleksi dirinya terlihat dengan jelas. Kotor, kusut, jauh dari tampan seperti yang dibayangkan. Sebuah kesadaran baru muncul. Orang-orang tidak menghindarinya karena takut. Tetapi mereka muak melihatnya. Namun, tidak ada gunanya terpuruk dalam kesedihan. Waktunya untuk berubah. Perbaikan pertama yaitu merapikan diri. Keesokan harinya, langkah penuh percaya diri memasuki ruang kelas. Sikap seakan menguasai tempat. Bisikan mulai terdengar. Sebagian mengira dia adalah murid pindahan karena penampilannya yang sangat berbeda. Sebagian lainnya mengenali bahwa ini adalah Han, meskipun sulit dipercaya. Saat gosip beredar, sebuah lelucon dilontarkan. Aku terlalu tampan, jadi wajar saja kalau semua orang membicarakanku. Seorang murid akhirnya bertanya apakah dia baru saja melakukan makeover, ingin tahu rahasianya. Namun, suasana mendadak berubah saat Krik si murid berambut merah yang menyebalkan mulai ikut campur. Sebagai seseorang yang bukan Han asli, tidak ada niatan untuk membiarkan dirinya dipermainkan. Krik terus mengejek, menyebutnya pecundang. Tidak ada reaksi dari Han, hanya diam dan tetap tenang. Sampai akhirnya, tuduhan dilontarkan. Setelah potong rambut, apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Jawaban Han sederhana. Tutup mulut atau aku yang akan menutupnya untukmu. Sebuah pertengkaran semakin memanas. Krik bersikeras bahwa dia punya hak untuk berbicara, terutama karena keluarga Han telah membuangnya. Tiba-tiba, Basil melompat keluar dari tas Han. Sebuah aura serius muncul, disertai hawa dingin yang mencekam. Kelas menjadi tegang. Kehadiran makhluk buas itu membuat semuanya terpaku. Namun, Krik tetap mengejek. Kali ini, Han menikmati melihatnya kehilangan kendali. Sebuah peringatan diberikan. Ia mengatakan bahkan seekor anak naga bisa membuat perbedaan karena yang terpenting adalah keterampilan, bukan ukuran. Jika terjadi sesuatu, tidak akan ada jalan kembali. Krik semakin marah. Namun, Han hanya menantangnya untuk menunggu hasil ujian. Siapa sebenarnya yang lebih unggul? Keheningan terjadi dan Krik terkejut. Setelah kelas berakhir, pikiran Han kembali ke satu hal yaitu janji Krik. Jika kalah, dia harus menggonggong seperti anjing. Kini, hanya perlu menunggu waktu. Ini mengingatkannya pada kehidupan lama. Dikenal sebagai orang yang bisa memperbaiki masalahnya sendiri. Sebuah julukan yang melekat bajingan. Namun, selalu berdiri melawan ketidakadilan. Tidak pernah membiarkan dirinya diinjak. Rasa bangga mulai tumbuh. Namun, tiba-tiba, sekelompok murid mendekat mereka bertanya apakah benar dia akan menjatuhkan Krik kali ini? Bahkan untuk lulus pun kau sudah beruntung. Tawa terdengar. Berani-beraninya menantang Krik dalam ujian? Mereka tidak sabar melihatnya gagal dan menggonggong seperti anjing. Namun, Han tetap tenang. Di mana-mana, cerita selalu sama. Orang-orang seperti mereka tidak bisa melihat orang lain berkembang. Tatapannya beralih ke seorang pria berambut pirang, dia menanyakan namanya. Rasa gugup terlihat di wajah pria itu. Namun, Han tidak sabar dan menyuruhnya untuk segera menjawab. Pria tersebut memberitahu bahwa namanya adalah Fabian Dan Edwin. Sebuah ingatan terlintas dalam pikiran Han. Nama yang sangat dikenalnya. Pangeran sombong yang selalu menggunakan statusnya untuk menindas yang lemah. Tanpa membuang waktu, tangannya masuk ke dalam tas. Sebuah makhluk dikeluarkan. Naga merah kecil. Tatapan Edwin langsung membeku. Dalam sekejap, Basil menerjang maju. Edwin dan teman-temannya kabur ketakutan. Adegan bergeser. Di koridor, Adele menghampiri Han. Sebuah peringatan diberikan, menyuruhnya untuk tidak bermain-main dengan keluarga kerajaan. Edwin disebut secara khusus oleh Adele sebagai anak laki-laki yang baru saja ditindas. Han tidak terlalu peduli karena mereka yang memulai semua ini, dan hanya memberikan mereka rasa dari perlakuan mereka sendiri. Adele yang sebelumnya mengira bahwa Han hanyalah seorang bangsawan yang suka menindas, mulai bertanya-tanya apakah dia lebih seperti seorang pangeran kekaisaran yang menyerang siapapun yang tidak disukainya. Adele tetap merasa bahwa Han lebih dapat ditoleransi dibanding sebelumnya, dan menyebutnya sebagai orang yang tidak bisa diharapkan. Adele semakin mendekat dan bertanya apakah semua bangsawan benar-benar tidak peka terhadap keadaan sekitar. Adele menunjuk bagaimana Han membuat naganya menyerang para penindas, mempertaruhkan taruhan sembarangan dengan Krik, dan berencana mengalahkannya dalam semacam ujian. Adele mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa Han beruntung karena dia turun tangan untuk membantu, karena siapa tahu apa yang bisa terjadi jika tidak. Han berbicara tentang bagaimana Adele mulai memahami waktu yang tepat untuk menggunakan sihirnya, sementara dirinya membantu Adele mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Adele tidak terlalu memikirkannya dan menyarankan agar mereka berlatih. Adele bahkan bertaruh bahwa jika Han bisa mengalahkannya, maka mungkin dia benar-benar memiliki peluang melawan Krik. Han dengan percaya diri menjawab bahwa dia pasti akan mengalahkan Krik. Adele memulai pertarungan mereka dengan meluncurkan serangan sihir pertama.
Han memblokirnya dengan penghalang yang cepat. Latihan serius mereka menghasilkan ledakan besar. Waktu berlalu dengan cepat dan hari ujian masuk akhirnya tiba. Setelah menyelesaikan ujiannya, Adele mengetahui hasilnya. Seorang profesor memberitahunya bahwa dia menyelesaikan ujian sihir dalam waktu 5 menit 31 detik dan memberinya nilai A. Adele tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada profesor. Han memperhatikan Adele yang merayakan pencapaiannya dan berpikir bahwa meskipun kehidupan masa lalunya memberinya sedikit keuntungan, tidak bisa disangkal bahwa Adele memiliki bakat luar biasa. Cara Adele menjinakkan monster benar-benar mengesankan. Adele memang seorang tokoh utama dengan kemampuannya sendiri. Saat Han memikirkan itu, profesor memanggil namanya untuk ujian. Han memasuki Magic Cube untuk tantangan penjinakan monster dan mengetahui bahwa dia akan menghadapi monster virtual yang setara dengan level makhluk yang telah dijinakkannya. Tugasnya adalah memenangkan pertarungan. Han memilih Basil dan memberitahu mereka bahwa dia siap. Seketika, seekor ular raksasa muncul, memenuhi arena dengan suasana mencekam. Adaptreon, monster yang pertama kali ditemuinya pada tahun ketiga, berdiri di hadapannya. Ukuran dan kekuatannya yang besar membuat jelas bahwa satu serangan darinya bisa sangat berbahaya, sama seperti yang tertulis dalam novel. Han menenangkan Basil, mengatakan agar tidak panik dan bahwa naga kecil itu pasti menginginkan tantangan ini sama seperti dirinya. Meskipun Basil tampak sedikit gelisah, Han mengingatkan bahwa dia sudah jauh lebih kuat setelah memakan semua bola slime itu, dan hanya perlu bersenang-senang dalam pertarungan ini. Basil mulai tampak lebih percaya diri. Pertarungan dimulai, dan Han memberitahu Basil untuk mendekati ular itu karena penglihatannya yang buruk. Han berencana menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian monster itu sambil bersiap melancarkan mantra. Han memperingatkan Basil agar tetap waspada karena serangan penuh dari monster itu bisa sangat berbahaya bagi mereka berdua. Saat Han mengalihkan perhatian monster dengan sihirnya, Basil menyelinap ke titik butanya dan menghajarnya dengan semburan api, menjatuhkan monster itu dalam satu serangan. Ular raksasa itu jatuh ke tanah, mengguncang seluruh ruangan di dalam Magic Cube. Profesor yang mengawasi terkejut, bertanya-tanya bagaimana seekor bayi naga bisa mengalahkan Adaptreon yang kuat hanya dalam satu serangan. Han keluar dari Magic Cube dan menemukan kerumunan yang mulai ramai membicarakan kemenangannya. Han merasa efek bola slime bekerja dengan sangat baik dan bertanya kepada profesor apakah dia lulus ujian. Dengan rendah hati, Han menyebutkan bahwa dia butuh sedikit waktu, tetapi akhirnya berhasil menyelesaikannya. Profesor mengumumkan bahwa Han menyelesaikan ujian dalam waktu 12 menit 36 detik dan mendapat nilai S. Keterkejutan melanda Han saat mendengar hasil itu.